Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap hari ba'da sholat duhur di Masjid Istiqlal diselenggarakan pengajian, yaitu dialog duhur. Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1446, kajian duhur atau dialog duhur disampaikan oleh Al-Mukarram Muhammad Taufikur Rahman MA. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti bersama-sama pengajian ini dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Imam Muadzin, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Muhammad Taufikur Rahman MA yang insyaallah akan menghantarkan kajian dialog zuhur pada siang hari ini. Akan kita mengikuti bahasan kajian kitab Tuhfatul Murid ala Jawharut Tauhid. Baik, supaya lebih efisiennya waktu, mari kita langsung mengikuti kajian ini. Ya, kepada Al-Mukarram Muhammad Taufikur Rahman MA dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kita hormati dan muliakan tentunya Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para pimpinan, pejabat di lingkungan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, imam dan muadzin yang kita muliakan, tentunya juga hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah, serta para pemirsa channel YouTube TV yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid, mana tentunya kita bersyukur kepada Allah bahwa dengan kenikmatan Allah itulah kita bisa duduk i'tikaf di masjid ini dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan tadi, salat zuhur serta thalabul ilmi yang kita niatkan di hari ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah, dan tentunya Allah pun terima amalan-amalan. Yang kedua, salawat serta salam semua tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita semua untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengesaan tersebut di dalam bahasa agama disebut dengan tauhid. Tauhid sendiri bisa kita lihat di dalam surah Al-Ikhlas bagaimana kedudukannya mengajarkan kepada kita untuk mengesahkan Allah, untuk membuat diri kita bergantung hanya kepada Allah. Dan tentunya dalam mengesahkan Allah itu pun kita harus mampu Allah itu diesahkan dari sifat dan asma'nya, dari zatnya, dan juga dari fi'linya atau amalnya. Pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid. Kita berada di sebuah nazam yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ulumin fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaha arju fil qabuli nafi'a bi
biha muridan fi thawabil tami'an. Qauluhu wallaha arju. Muallif kitab atau musannif kitab itu mengatakan bahwa wallaha arju, hanya kepada Allah lah aku berharap. Fil qaburi nafi'a, dalam penerimaan atau diterimanya amalan-amalan, dalam hal ini adalah penulisan kitab ini, syarah ini, nafi'a, yang mana di dalamnya pun mempunyai atau melahirkan kemanfaatan. Untuk siapa? Tentunya untuk seluruh umat Islam yang ada di seluruh. Di mana tentunya kita faham betul musannif kitab itu menggantungkan harapan atau roja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat wallaha arju ay la arju illallah. Di mana beliau mengatakan bahwa saya tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arju? Arju itu diambil dari kata roja yang artinya adalah harapan. Di mana harapan tersebut tentunya harapan yang memiliki dan harapan yang akan melahirkan kesempatan. Ada juga kalimat harapan selain kalimat arju tadi. Ada kalimat al-amal atau at-tamanni. Al-amal dan at-tamani ini sama diartikan dengan harapan juga. Apa perbedaannya arju dengan al-amal dan at-tamani? Arju bisa dikatakan atau roja bisa dikatakan bahwa ta'alluqul qalb bimarghubi fihi ma'al akhdhi fi asbabih. Jadi ta'allaqnya hati, di mana ta'allaq hati tersebut, nempelnya hati tersebut kepada sesuatu yang mana sesuatu itu mampu untuk melahirkan, menghasilkan dengan tentunya dibarengi dengan sebab-sebab tertentu. Itu roja. Apa amal atau tamani? Tamani itu hanyalah harapan atau angan-angan kosong. Bagaimana cara membedakannya? Sangat jelas kalau cara membedakan. Contoh misalkan begini. Ketika orang berharap ingin hidup di dunia ini 1000 tahun. Atau dia berharap di dunia ini dia bisa melawan yang namanya penuaan. Kan ada tuh, maaf misalkan ada produk-produk kecantikan yang menawarkan anti-aging, menolak kepada penuaan. Atau misalkan ada orang-orang yang dia itu berupaya untuk menjadi tidak tua. Nah ini harapan-harapan seperti ini adalah harapan yang hanya angan-angan saja. Kenapa? Karena tentunya tidak ada manusia, terlebih manusia tersebut hidup setelah Rasulullah SAW yang mampu dia memiliki umur di dunia ini selama 1000 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau yang 80 ke sana sudah pasti ada bonus lebih. Bahkan 100 pun ada, cuman kan tidak semuanya bisa umur menjadi 100 tahun. Makanya tidak bisa seseorang itu misalkan berangan-angan memiliki umur sampai 1000 tahun. Kenapa? Karena itu hanya satu hal yang sifatnya hanya hayalan belaka. Hayalan belaka yang tidak bisa untuk diwujudkan sampai saat ini. Kenapa tadi itu? Ada dustur, ada hadis yang menjelaskan bahwa umur itu antara 60 sampai 70. Begitupun misalkan ada orang-orang tertentu yang melawan penuaan misalkan. Mana caranya supaya tidak tua? Misalkan baik itu mohon maaf operasi plastik misalkan, atau misalkan pakai produk-produk misalkan, itu tidak akan bisa melawan itu. Karena itu sudah sunnatullah, sudah rangkaian dari kehidupan manusia. Bahkan di dalam surah Al-Hajj Allah menyatakan wa minhum may yatawaffa wa minhum may yuraddu ila arzalil umri likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'. Sebagian manusia itu ada yang Allah matikan cepat. Sebagian manusia lagi ada yang Allah dorong umurnya panjang sampai dia itu pada posisi memiliki penyakit yang disebut penyakit pikun. Penyakit pikun ini ya mohon maaf 70 ke atas itu sudah pikun. Kadang-kadang ya anak muda sekarang pikunnya udah duluan. Jadi ada sebagian yang Allah dorong sampai dia memiliki penyakit pikun tadi. Jadi sudah sunnatullah tidak bisa dilawan kalau misalkan dia ingin muda terus. Bahkan di dalam surah Yasin
Allah menjelaskan kepada kita semua, bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qil. Dan tidaklah seseorang itu Allah panjangkan umurnya kecuali dia pun akan dinunakis, akan dikurangi. Apa yang dikurangi? Kualitas-kualitas yang ada dalam diri dia. Ketika misalkan di umur 5 tahun, sampai 15 tahun, sampai 20 tahun, 25 tahun, masih kuat misalkan berlari, mengelilingi Istiqlal misalkan 3 kali. Tapi kalau misalkan sudah berumur 40 tahun ke atas, sudah tidak bisa lagi dibohongi. Mohon maaf, naik tangga sudah ngos-ngosan, lari pun misalkan sudah tersengal-sengal, misalkan juga punggung pun misalkan sudah mulai kena remati, kaki pun misalkan sudah ada asam urat dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak ada orang-orang yang mampu untuk menjadi orang-orang yang tadi itu. Ya, kalau misalkan ingin muda terus, dia namanya tamanni atau al-am. Nah, kita sebagai umat Islam itu diperbolehkan untuk memiliki sifat atau memiliki sebuah perilaku yang disebut dengan roja. Apa itu roja? Sama harapan. Tapi harapan ini digantungkan kepada Allah dan sesuai dengan realita yang ada. Dan juga dibarengi dengan berusaha. Contoh misalkan harapan kita semua adalah ingin masuk surga. Tidak ada manusia di dunia ini, terlebih umat Islam kalau ditanya mau masuk neraka enggak? Mau enggak? Semuanya ingin masuk surga. Nah, harapan seperti itu pun diperbolehkan dalam agama. Kenapa? Karena realita dan jalannya serta usahanya ada. Misalkan kalau mau masuk surga ya ibadah. Kalau mau masuk surga ya salat. Kalau masuk surga ya dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Itu adalah roja. Di mana setiap harapan yang kita inginkan itu semuanya digantungkan kepada Allah. Sebagaimana kalimat di dalam surah Al-Ikhlas yaitu Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Maka kembali lagi bahwa roja, harapan yang ada dalam diri kita, mungkin harapannya salah satunya adalah ingin kehidupan di dunia ini baik. Harapan kita besok adalah ingin masalah-masalah yang kita hadapi hilang atau diberikan solusi. Harapan berikutnya misalkan ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah misalkan. Ada harapan-harapan seperti itu. Dan harus dibarengi dengan usaha yang tentunya harus tekun juga usaha. Tidak ada misalkan malas-malasan untuk mewujudkan semua impian dan harapan tadi. Makanya dibedakan antara roja dengan at-tamanni atau al-amal tadi. Kembali lagi bahwa yang namanya roja itu tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya di beberapa kitab, baik itu kitab tasawuf misalkan, atau di dalam kitab-kitab ilmu yang lain seperti kitab tauhid misalkan, roja itu biasa dibarengi dengan al-khauf. Dengan al-khauf. Ada harapan dan juga ada al-khauf, rasa takut. Kenapa ini dibarengkan? Dibarengkan menjadi dua sifat yang saling bergandengan. Karena tentunya ada maksud di dalamnya. Para ulama tasawuf misalkan menggandengkan al-khauf sama ar-roja itu dalam satu tubuh manusia harus ada. Kalau misalkan dia hanya berharap saja, gitu kan, hanya berharap saja, dikhawatirkan orang tersebut akan ngelunjak. Oh ngelunjak? Iya. Contohnya begini, ketika misalkan kita faham dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahim, Allah pun misalkan Al-Ghafur, Maha mengampuni, gitu kan? Setiap aktivitas yang dia lakukan pasti dia paham betul ada harapan di dalam aktivitas tersebut yang digantungkan kepada Allah. Contoh konkretnya, ketika misalkan dia hanya memiliki sifat roja saja, maka dia akan menjadi orang-orang yang menyepelekan Allah. Misalkan dia melakukan dosa kecil atau dosa besar. Biasanya orang yang hanya memiliki roja saja akan berakhir dengan kalimat oh gampang, nanti juga diampuni sama Allah. Nanti juga diampuni sama Allah. Atau misalkan kayak gini, saya tadi sudah melakukan dosa kecil, misalkan ngomongin orang. Terus saya istighfar, astagfirullah, saya udah ngomongin orang. Saya sudah istighfar juga. Terus ditanya sama temennya, kamu tadi ngomongin orang ya? Iya. Terus kan saya udah istighfar, pasti diampuni oleh Allah. Nah ini hal-hal seperti ini menyepelekan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika seseorang melakukan kesalahan yang dia lakukan itu harus mampu
ya melahirkan sifat al-khauf, sifat takut kepada Allah. Ya Allah, tadi saya misalkan melakukan kesalahan, terus saya istighfar, terima. Gitu. Kalau dia sudah ada al-khaufnya, maka sudah barang tentu orang tersebut akan berhati-hati di dalam melangkah. Tapi kalau misalkan dia hanya rojak saja, oh gampang. Hari ini ngelakuin dosa, oh nanti juga diampuni sama Allah. Besok juga ngelakuin dosa, diampuni sama Allah. Itu kalau hanya rojak saja. Makanya ulama tasawuf menyandingkan antara roja dengan al-khauf. Begitupun kalau di dalam diri manusia hanya memiliki sifat al-khauf saja, tidak ada sifat roja, itu pun akan salah. Kalau hanya punya sifat takut saja tanpa berharap, yang terjadi orang tersebut hanya akan memiliki sifat pesimis dan cenderung berputus asa. Kalau misalkan kita punya takut doang, tapi tidak punya harapan, pasti putus asa. Yang ada apa? Yang ada hanya ketakutan saja. Takut kayak gitu, takut kayak gitu. Tiba-tiba sudah bahasa sekarang itu sudah overthinking duluan. Gitu. Belum kejadian, dia sudah ketakutan. Gitu kan? Hatinya, oh gimana kalau kayak gini? Gimana kalau kayak gini? Lama-kelamaan orang tersebut tidak akan maju. Orang tersebut kemungkinan besar akan luput dan akan tercebur lama-lamanya di dalam sikap pesimisme, bahkan bisa putus asa. Maka bagi kita semua, kita harus memiliki dua sifat tadi, roja dan al-khauf di dalam diri kita. Begitupun musannif kitab mengatakan bahwa saya itu arju, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan tempat berlabuhnya keinginan. Maka tentunya ketika misalkan kita memiliki harapan-harapan, harapan tersebut harus digantungkan kepada Allah. Waqad zakara Syekhul Khatib fi tafsiri hadisan qudsiyan wa huwa anna Allah ta'ala qala ma aqallu hayaan min ayat ma'a fi jannati bighairi amal kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Di sini Allah menyinggung kepada kita semua bahwa kalau misalkan kita hanya berharap saja, tidak dilaksanakan harapan tersebut dengan langkah-langkah, maka bagaimana saya akan memberikan rahmat kepada orang tersebut, yang mana orang tersebut adalah orang yang bakhil terhadap ketaatan kepada saya. Jadi ketika kita berharap kepada Allah, harus ada langkah-langkahnya, harus ada misalkan ya pendekatannya. Contoh misalkan berharap kepada Allah diawali dengan doa. Doa itu pun mungkin diawali dulu sebelumnya dengan sholat. Atau misalkan kita juga melihat bagaimana komposisi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, diajarkan oleh para ulama ataupun oleh Rasulullah, misalkan dengan memuji Allah, dan juga ditambah lagi dengan memuji Rasulullah, membacakan sholawat untuk Rasulullah, beristighfar dulu dan lain sebagainya. Tidak akan Allah memberikan rahmat kepada orang yang bakhil ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya kita jangan menjadi orang-orang yang bakhil dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu balik lagi bahwa kita didorong untuk beramal kepada Allah dengan amalan yang penuh dengan keikhlasan. Sedangkan derajat ikhlas ada 3. Pertama adalah aliyan wa wusta wa dunya. Derajat ikhlas itu ada 3. Dalam beramal itu orang terlihat amalannya ini ikhlas, terlihat ikhlas dalam beramalnya tersebut sejauh mana. Apakah derajat yang tinggi, derajat yang menengah, atau derajat yang duniawi. Bagaimana derajat yang tinggi? Fal ulya ayya'malal abdalillahi wahdah imtithalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyati. Orang yang ikhlas dengan derajat yang tinggi adalah orang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, imtithalan li awamiri, li amrihi, mengerjakan imtithalan li amrihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah, wa qiyaman bihaqqi ubudiyati, dan juga continue untuk mengerjakan hak-hak ubudiyah. Tidak ada kata tapi. Saya mau sholat asar misalkan, tapi ya saya mau sholat maghrib di masjid, tapi tidak ada. Keimanan itu tidak dibarengi. Ketika dia melaksanakan perintah Allah, dia laksanakan perintah itu yang niatannya hanya untuk Allah dengan mengerjakan segala perintah Allah tanpa membeda-beda. Allah menjelaskan kepada kita semua dalam satu ayat di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair ila akhir. Allah menjelaskan ketika Al-Quran diturunkan ke tengah-tengah manusia, terbagilah manusia menjadi 3 golongan. Orang yang zalim untuk kepada dirinya sendiri, orang yang memilih-milih amalan yang menurut dia cocok, dan orang yang mengerjakan amalan tersebut tanpa ada keinginan apapun. Dia pure hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah orang-orang yang memiliki derajat ikhlasnya al-ulya, derajat ikhlasnya yang tinggi. Yang kedua, wal wusta ayya'mal taliban lis-thawab wa harban minal aqaid. Orang yang ikhlasnya itu pertengahan adalah orang yang beramal untuk mencari pahala. Untuk mencari pahala. Seperti siapa? Mungkin seperti kita. Kita beramal nyarinya pahala. Kenapa? Karena keimanan kita itu levelnya seperti itu. Kalau misalnya disuruh ikhlas, ya mungkin kadang ikhlas, kadang enggak juga. Karena yang kita inginkan adalah pahala. Contoh misalkan, ketika kita diberi tahu kepada Rasulullah SAW bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia, dan isinya kita masih termotivasi dengan kalimat tadi. Berbeda dengan ikhlasnya yang tinggi, dia tidak akan termotivasi dengan apapun. Niatan dia hanya untuk Allah. Nah, kalau misalkan kita ya'mala talaban bis-thawab, mencari pahala-pahala, berarti ikhlas kita berada di ikhlas pertengahan. Wad dunya, dan ketiga adalah ikhlas yang kadarnya, derajatnya derajat dunia. Ya'mala likramillahi lahu fid dunya wassalama min afat. Dia itu beramal untuk memuliakan Allah di dunia, dan dia juga hanya ingin mendapatkan keselamatan di dunia. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang suka ngomong, ya udah yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting sodako. Jadi asal yang penting. Mau sholatnya 5:30, yang penting sholat. Mau misalkan sholatnya akhir waktu, yang penting sholat. Mau puasanya tidur mulu, yang penting puasa. Dan lain sebagainya. Itu adalah ikhlas yang kadarnya atau derajatnya dunia. Nah, masyarul mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, ar-roja itu adalah harapan, yang mana harapan tersebut harapan yang realistis yang dibarengi di dalamnya dengan al-khauf, yaitu takut kepada Allah, yang mana kita didorong untuk memiliki 2 sifat tadi. Karena apa? Karena kita paham betul di dalam beramal kita harus didorong untuk selalu ikhlas dalam beramal. Tapi kadangkala keikhlasan kita itu masih ikhlasnya ya ranah-ranah standar lah. Walaupun keikhlasan ada 3, ada keikhlasan yang tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang tidak memikirkan apapun. Ibadah itu hanya untuk Allah, dan semua perintah Allah pun tidak ada yang dia tolak, dia kerjakan semua. Ada ikhlas yang derajatnya wusta, pertengahan, yang hanya mencari pahala saja dan juga takut terhadap siksa akhirat, siksa neraka. Itu adalah wusta. Dan ada ikhlas yang derajatnya dunia, yaitu orang-orang yang ibadah hanya untuk memuliakan Allah, dan juga orang-orang yang hanya ingin diselamatkan. Mungkin itu sebagai pengantar, saya kembalikan kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disampaikan itu tadi, wallahu arju la yarju illallah, ya. Dan Allah tempat bergantung, tidak ada tempat lain kecuali tempat kita bergantung hanya kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, mengikuti kajian ini terasa masuk ke dalam relung hati kita, nasihat yang mulia, istimewa buat kehidupan kita. Tentunya mungkin ada penasaran, kita ingin bertanya gitu kan, bagaimana kita menyempurnakan dalam amal kebaikan ini, terutama tentang sifat raja dan khauf yang telah disampaikan, ada mungkin dikembangkan dalam diskusi atau dialog. Silakan Bapak Ibu, ya langsung menuju mic, ya di tengah ada mic. Sebutkan nama, asal daerahnya. Ini menjadi bagian juga pelajaran bagi yang lain. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep dari Depok. Yang saya ingin tanyakan yang terakhir itu tadi Pak Kiai, kalimat ikhlas. Nah, ikhlas ini supaya betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah itu ikhlas yang bagaimana gitu. Padahal kita dari rumah aja udah menyegerakan diri untuk sholat di sini. Menyegerakan dirinya itu
keikhlasan seperti apa yang kita harapkan sehingga kita itu tidak riya, karena sholat di sini itu kan lumayan jauh gitu kan. Nah, supaya tidak riya, supaya kita ikhlas itu seperti apa gitu keikhlasan kita yang tertanam dalam hati. Walaupun seperti tadi yang Kiai katakan bahwa kita sholat aja gitu kan. Masalah ikhlas atau tidaknya di hati kita itu mungkin yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep ya, pertanyaan yang dalam. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlis dari Pulau Gadung. Yang saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana kita beramal untuk mengaplikasikan antara rasa harap dengan rasa takut itu, supaya kita bisa lebih pesimis, kemudian juga mempunyai rasa takut, jangan-jangan amal kita tidak terima. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya tidak pesimis ya. Ya, silakan Ki. Dari ibu-ibu sepertinya sudah jelas ya, ibu-ibu. Dua pertanyaan mewakili jamaah kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita mendengarkan bagaimana jawaban. Silakan Ki. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa dua pertanyaan dalam terkait masalah ikhlas dan juga terkait masalah takut. Dua hal tersebut ya kita bahas tadi di awal. Nah, keikhlasan yang harus kita tampilkan itu bisa kita ambil pelajarannya dari surah Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Kenapa harus kita ambil dari analoginya dari surah Al-Ikhlas? Karena surah itu unik. Surah Al-Ikhlas itu unik. Di surah Al-Ikhlas itu disebut surah Al-Ikhlas, tapi tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Beda, Al-Baqarah ada kalimat Al-Baqarahnya di dalamnya, An-Nisa pun sama, Ali Imran pun sama, Al-Maidah pun sama. Cuman contoh lain misalkan An-Nas. An-Nas kan ada, Al-Falaq ada kalimat Al-Falaq. Cuman Al-Ikhlas saja yang mana di dalam surat tersebut tidak ada kalimat ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam artian bahwa ketika kita beramal, amalan apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tidak boleh kita nampakkan kepada orang lain. Nampakkan kepada orang lain berarti sudah masuk kepada riya. Ada yang mengatakan bahwa saya nampakkan kepada orang lain itu supaya orang lain itu termotivasi, misalkan kayak gitu. Ada kalimat itu diungkapkan. Cuman kadangkala kalimat itu bertahan sekali dua kali. Kedepannya dia pasti berharap kepada penilaian orang. Maka ketika beramal ya bismillah saja. Bahasa kasarnya pakai kacamata kuda tanpa harus melihat ke kanan ke kiri. Nah, terkait masalah keikhlasan juga tadi. Kita diajarkan oleh musannif atau pengarang kitab ini. Posisi ikhlas kita itu di mana? Kalau Bapak dari rumah ke sini misalkan untuk mengerjakan sholat, kemudian sholat tersebut diniatkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, mengerjakan perintahnya tanpa misalkan mengharapkan pahala, berarti itu sudah tingkatannya ulya, sudah tingkatannya paling tinggi. Tapi kalau misalkan masih mengharapkan pahala, itu tingkatannya menengah. Kalau misalkan hanya untuk ya sekalian aja deh ke Istiqlal sholat zuhur di sana, misalkan kayak gitu, nah itu tingkatannya paling rendah. Pertanyaannya apakah amaliyah misalkan yang ketiga tadi itu diterima? Insya Allah diterima oleh Allah, tapi nilainya berbeda. Nilai keikhlasannya berbeda, kan tergantung. Kalau misalkan di awal dia mengatakan semuanya karena Allah misalkan gitu ya, terus saya tidak akan melihat pengen dapat pahala atau pengen apapun, berarti dia akan mendapatkan penilaian yang paling tinggi. Jadi kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan, kita berharap itu semuanya diterima oleh Allah. Maksudnya apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, kita berharap itu semuanya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah berusaha melakukan itu sebaik mungkin. Itu tidak misalkan kita melakukan itu ya semau-maunya kita, tapi kita lakukan dengan niat dari rumah sholat ke sini misalkan,
Sampai sini nunggu azan, wudhu yang baik, sholat pun diupayakan supaya khusyuk misalkan. Nah itu insya Allah akan mendorong kita menjadi ulia tingkatan. Kemudian yang tadi, ketika kita misalkan berbicara tentang amaliyah yang di dalamnya supaya kita tidak pesimis. Apa yang harus kita lahirkan? Dari dua pertanyaan ini bisa kita satukan jawabannya. Yang harus kita lahirkan dalam diri kita minimal dua sifat. Apa itu? Pertama adalah sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, tidak akan terbersit dalam diri kita bahwa kita memiliki niatan selain niatan untuk Allah SWT. Jadi kita merasa diawasi, mau misalkan melakukan kejelekan, tidak jadi. Karena kita merasa, oh Allah mengawasi. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu yang salah, tidak akan jadi karena merasa diawasi. Yang kedua, sifat muqarrabah. Apa itu? Sifat merasa dekat dengan Allah. Sehingga kita beribadah kepada Allah itu seolah-olah kita dekat sekali dengan Allah. Sejauh mana kita dekat dengan Allah? Dekatnya Allah dengan kita adalah sedekat urat nadi. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan ibadah apapun, terus kemudian memanjatkan doa apapun, doa kita iringi dengan perasaan selalu optimis bahwa Allah akan mengijabah doa saya. Adapun ijabahnya misalkan setahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan, itu hal yang berbeda. Tapi yakinkan bahwa Allah itu dekat dengan kita, sehingga kita tidak akan merasa jauh dari Allah dan kita tidak akan merasa bahwa kita ini tidak memiliki Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Sehingga pada akhirnya ibadah pun merasa khusyuk. Gitu kan? Karena dekat dengan Allah. Kalau misalkan merasa diri kita diawasi, diawasi oleh Allah. Sehingga ibadah pun tidak akan macam-macam niat. Jadi intinya bahwa keikhlasan itu lahir dalam diri kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau kadar keimanan kita tinggi, insya Allah ikhlasnya pun tinggi. Kalau misalnya ibadah kita masih mengharapkan pahala, maka memang kita berada di posisi yang paling penting. Nah makanya kita harus dorong diri kita memiliki dua sifat tadi, sifat muraqabah dan sifat muqarrabah. Itu mungkin ya Pak ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asep dan Pak Marlis ya. Terima kasih Pak Marlis. Pertanyaannya cukup memberikan suatu kekuatan diri kita untuk berbuat ikhlas ya. Oh ya, satu lagi nih. Ya silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi dari Cipinang, Jakarta Timur. Begini Kiai, era ini adalah era medsos ya. Nah, terkait dengan kajian siang hari ini tentang ikhlas, saya bertanya, ketika ada seseorang, okelah saya misalnya, saya ibadah kepada Allah, saya hadir taklim, saya maulid Nabi, lalu saya posting di medsos. Nah, kan cuman sekarang era medsos Kiai. Nah, terkait dengan kajian siang hari ini, sementara letak ikhlas adanya di hati. Kita posting di medsos segala aktivitas kita. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan saya memposting kegiatan ibadah saya di medsos saya, status WA, TikTok, segala macam, apakah sudah dipastikan saya tidak ikhlas? Yang kedua, ada hubungannya dengan yang pertama, agar tetap terjaga niat ikhlas kita dalam beribadah. Di satu sisi tetap kita bisa posting juga. Bagaimana kita mengkondisikan niat di hati kita agar keikhlasan itu tidak terpengaruh dengan postingan yang kita posting. Demikian Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung Kiai. Baik, menarik. Medsos sekarang itu semuanya memang berbeda dengan. Jadi orang itu mudah ria gitu kan, mudah hilang ikhlasnya karena tadi postingan tadi. Kadangkala misalkan ada orang mohon maaf, dia ngasih bantuan ke orang lain gitu kan, berlalu bentuknya sembako misalkan, dikasih gitu kan, sembakonya cuma 5 kilo gitu kan, fotonya 20 kali misalkan, terus diposting. Ya, oke. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya ikhlas itu yang tahu hanya diri kita dengan Allah SWT. Ketika kita memposting apapun dengan tujuan, misalkan tujuan apapun itu, tapi dalam diri kita ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas, itu insya Allah ibadah kita itu qabul. Jadi tidak semua orang bisa divonis bahwa orang yang
menampilkan aktivitas ibadahnya di media sosial itu adalah orang yang tidak ikhlas. Tidak bisa kita memvonis itu karena yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kita hanya didorong dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu melalui petuah-petuah para ulama maupun sabda Rasulullah SAW, agar selalu menempatkan diri kita dalam beribadah itu dalam koridor keikhlasan. Apapun misalkan yang terjadi, baik itu misalkan ketika kita posting itu dianggapnya tidak ikhlas sama orang, ya urusan dia. Karena balik lagi kita itu hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah, dan itu adalah bentuk keikhlasan. Begitupun misalkan ketika ada orang lain misalkan yang memposting, terus ada diri kita di sini, misalkan Bapak tadi bertanya gitu, terus kemudian di-shoot oleh kamera di sini, itu terlihat di seluruh Indonesia gitu kan. Yang tadi kan niatnya nanya doang, begitu lihat ada di YouTube kemudian dikomenin banyak, oh ini tetangga saya, sehingga pada akhirnya apa? Luntur keikhlasan tadi. Tetaplah ikhlas gitu, walaupun kadang-kala kita agak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Insya Allah saya yakin tadi itu dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri, bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Hanya karena Allah dan hanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, hanya mendapatkan pahala saja. Yang ketiga, hanya misalkan yang penting memuliakan Allah. Kalau 3 hal itu masih ada, berarti koridor kita masih dalam koridor keikhlasan. Seperti itu Pak ya. Alhamdulillah, sungguh memberikan suatu ketajaman yang sungguh luar biasa. Semoga kita diberikan rasa ikhlas, ya, terutama hadirnya hati kita dengan penuh keikhlasan di masjid ini, memberikan suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan keridhaannya semata-mata. Dan kami menghaturkan terima kasih Bapak Ibu juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini. Karena terbatasnya waktu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.